Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wis apo? Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP.
Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Woi, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo. Ya, kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh paru berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Di tanah ini kita lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, tentunya di program acara Mozaik Budaya. Nah, kali ini tentunya kami menghadirkan narasumber berbeda dan topik-topik yang berbeda juga. Dan dialog kami akan berlangsung hingga menjelang pukul 11 siang nanti. Tentunya kita akan membahas apa? Nah, kita akan bahas tentang eksplorasi kearifan lokal royong. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang akan membahas soal ini. Nah, mungkin penasaran juga sahabat budaya apa itu lokal royong. Nah, saya juga penasaran apa sih lokal royong. Jadi kita telah menghadirkan narasumber kami Muhammad Zainal SS, merupakan alumni sastra daerah FIB Unhas dan juga sementara mahasiswa Magister Ilmu Antropologi UGM. Langsung kita sapa dengan narasumber kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi Kak, waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Enaknya saya panggil siapa ini? Zainal aja. Zainal saja. Nah, orang mau tahu nih, Zainal ini orang mana sih? Nah, mungkin bisa perkenalkanlah secara singkat profilnya. Silakan Pak Zainal. Ya baik, Tabe, perkenalkan saya Zainal atau Muhammad Zainal. Saya berasal dari Kabupaten Wajo dan hari ini saya dipanggil dan diutus oleh dosen saya Bapak Burhan Kadir untuk membawakan materi di RRI terkait dengan eksplorasi karifan lokal royong. Nah, karifan lokal royong sendiri itu berasal dari Kabupaten Goa. Tidak sesuai dengan daerah asal saya yang berasal dari Kabupaten Wajo yang notabene orang Bugis. Nah, iya. Goa itu orang Makassar. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi. Sebelum itu sahabat budaya, tentu warisan budaya jika tidak mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah, maka eksistensinya akan mengalami ketertinggalan, bahkan akan mengarah pada hilangnya budaya tersebut. Seperti royong, kita akan berbicara dengan Pak atau Dek Zainal saja ya, atau mungkin Kak Zainal ya, lebih amannya ya. Oke, yang mana saja. Kak Zainal, nah mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kearifan lokal royong itu? Mungkin kata dasar royong ya. Iya. Silakan Kak Zainal. Iya, untuk royong sendiri merupakan bentuk karifan lokal yang berasal dari Kabupaten Goa, yang dianut oleh masyarakat suku Makassar. Nah, royong itu merupakan nyanyian penyembuhan yang dapat dipercaya dapat memfasilitasi anak ketika anak merasa rewel, bisa membantu anak merasa tenang ketika dilantungkan. Nah, royong itu sendiri dipercaya juga sebagai nyanyian penyembuhan. Nah, royong itu ada bermacam-macam sih Kak. Ada yang namanya royong Palu Serang, royongan Rumbunting. Nah, yang saya dalami sendiri itu itu royong Palu Serang atau bisa disebut royong pengantar tidur. Pengantar tidur, semacam Nina Bobo gitu Nina ya. Bobo, kalau orang Bugis namanya ya belale. Ya belale, betul-betul. Hampir sama, tapi kalau royong ada lafaznya, senandungnya tersendiri dan itu kayak susah untuk dicerna. Nah, maksudnya susah dicerna. Dia menggunakan bahasa Makassar kuno. Oh kuno, ada memang bahasa kuno. Tadi sempat dijelaskan bahwa itu royong adalah sebuah kayak mungkin kayak ketika anak-anak merasa tidak nyaman, gelisah itu langsung dikasih royong oleh ibunya Pak Royong atau orang yang melantunkan royong untuk melantunkan kepada anaknya dan cara melantunkan juga itu dengan cara anak tidur dan ditepuk-tepuk oleh Pak Royong atau ibunya, sehingga anak dapat memperoleh rasa nyaman ketika dilantunkan royong ini. Itu semacam kayak orang mungkin dijampi-jampi atau dibaca-bacai gitu ya. Itu yang dimaksud dengan royong gitu ya. Kalau di literatur di internet itu terkait dengan kearifan lokal royong itu susah didapat Kak. Kalau kita ketik kearifan lokal royong, yang muncul itu
gotong royong. Iya. Itu kalau kita saya pahami, oh gotong royong ternyata bukan. Tadi sempat ditanyakan ketika ada anak yang memang gelisah, ibunya memanggil Pak Royong. Berarti ini Pak Royong sendiri memang khusus untuk laki-laki toh saja atau memang perempuan juga bisa? Untuk Pak Royong itu sendiri pelantunnya itu tidak mesti perempuan dan tidak mesti laki-laki. Nah, untuk Pak Royong itu sendiri itu berdasarkan informan yang saya wawancarai, katanya Pak Royong itu turun temurun dan tidak selalu dari anaknya itu sendiri. Dia didatangi dalam mimpi, Kak. Oh gitu. Iya. Kalau dilantunkan juga sembarangan, katanya bakalan dapat akibatnya seperti akan muntah darah atau matanya seperti mau keluar atau bengkak begitu. Mungkin kalau kita secara detail lagi, mungkin dari makna dan esensi royong itu sendiri bagaimana kah? Untuk makna dan esensi royong itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan spiritual, karena royong ini dipercaya juga sebagai penyembuhan dan juga bisa dilestarikan oleh masyarakatnya sendiri tuh. Menyembuhkan. Iya. Kira-kira apa yang harus disembuhkan dari para yang sendiri itu nih? Iya. Seperti itu apa? Tadi yang saya jelaskan, ketika anak merasa gelisah, anak rewel, ketika dia mengalami demam, Pak Royong itu melantunkannya dengan syair-syair yang mendayu-dayu sehingga anak bisa lebih tenang ketika ditepuk-tepuk juga oleh Pak Royongnya. Nah, mungkin bisa ada contoh tidak syair yang seperti apa itu syair yang Pak Royong ini? Iya, ada syair yang bait pertama yang saya tahu, Pak Royong itu lantunkan gini. Anatin rokok. Cuman itu yang saya tahu. Oh, begitu. Tapi ini pakai bahasa pakai bahasa Makassar tempo dulu gitu ya. Iya. Memang itu harus pakai bahasa dulu atau sekarang? Untuk berdasarkan informan yang saya wawancara itu memang ada ininya, Kak, bahasanya tersendiri, dan juga berdasarkan yang tadi saya jelaskan bahwa tidak sembarangan orang melakukan royong itu didatangkan dalam mimpi. Ketika didatangkan dalam mimpi katanya langsung lancar dalam melakukan royong. Oke, ini itu royong tidak juga naskahnya, Kak, yang tertulis. Oh, berarti memang itu semacam titah langsung diingat gitu ya. Ini memang Pak Royong sendiri ini memang harus merupakan masyarakat suku Makassar itu sendiri kah? Atau memang siapa saja bisa menerima Pak Royong itu sendiri? Kalau sepemahaman dari Kasila sendiri? Iya, berdasarkan yang dijelaskan oleh informan bahwa tadi yang dijelaskan bahwa apakah harus orang Makassar orang Makassar atau bisa orang dari lainnya? luar? Ya, ketika didatangkan dalam mimpi ya berarti itu orang bisa melantunkan royong. Jadi tidak mesti orang Makassar yang melantunkan royong seperti yang saya dapat dari informan saya. Oh begitu ya. Atau mungkin ini yang mendapatkan mimpi itu apakah kita harus minta atau memang datang sendiri ke mimpi itu sendiri? Iya, datang sendiri, Kak. Tidak perlu kita meminta-mintanya, dia datang langsung sendiri dalam mimpi seseorang yang bakal menjadi Pak Royong atau penerus dari Pak Royong itu sendiri. Tadi sebut penerus Pak Royong itu sendiri. Berarti memang terkadang ada misalnya saya seorang Pak Royong. Mungkin kayak Kazina anak saya itu bisa turun atau harus lewat mimpi dulu? Iya, harus lewat mimpi, Kak. Tidak mesti turun temurun dari anak itu sendiri, karena yang dijelaskan tadi bahwa Pak Royong ditegaskan bahwa Pak Royong itu jika melantunkan royong secara sembarangan bakalan dapat imbasnya seperti keluar darah dari mulut, mata terasa mau keluar. Oh, berarti memang ini agak sakral gitu ya. Agak sakral, berarti tidak sembarang orang. Iya. Berarti memang hal begitu kadang terjadi ya. Iya. Mengaku-ngaku dia seorang Pak Royong ternyata bukan gitu ya. Iya.
Berarti masyarakat nggak berani gitu ya? Iya, masyarakat tidak berani untuk melantunkan royong. Jadi itu sedikit literatur yang didapatkan karena Pak Royong itu sendiri sudah hampir punah, Kak. Hampir punah. Iya. Ya. Ditinggalkan juga oleh generasi muda karena dipercaya bahwa ketika anak rewel itu sekarang kan sudah ada namanya media sosial seperti YouTube apa. Iya, dikasih nonton Cocomelon. Dikasih nonton, anak-anak akan merasa tenang, tapi dia tidak tahu dampak negatif dari pemberian media sosial kepada anak. Itu anak akan merasa ketika diberi media sosial dia bakalan mendapatkan namanya speech delay atau gangguan pertumbuhan. Ketika anak kecil itu dikasih media sosial dia paparan radiasi juga dari handphone itu sangat berpengaruh kepada anak. Baik. Tadi sempat dinyanyikan atau menyairkan Pak Royong sendiri. Apakah ini berbeda dengan Sindrili itu sendiri yang dinyanyikan? Sini kan ada syair-syair diikutkan sama alat musik. Agak berbeda sama Pak Royong sendiri. Hampir sama sih, Kak, tapi kalau untuk royong maknanya itu dalam syairnya. Maknanya itu berbeda, tapi untuk yang diiringi dengan musik-musik itu ada namanya royong Androm Bunting atau royong ketika dilantungkan ketika orang menikah. Itu hampir sama, ada alunan musiknya juga, ada gendangnya. Tapi kalau untuk royong Pak Luserang untuk anak itu tidak ada, cuman syair yang dilantunkan itu mendayu-dayu sehingga anak merasa nyaman dan juga ditambah dengan tepuk-tepukan dari Pak Royong atau orang tuanya itu dia merasa nyaman. Oh, berarti ini Pak Royong ada beberapa bagian ya? Iya. Jadi sempat ada Andre Bunting ya? Harusnya Pak Royong Pak Luserang. Ada lain lagi? Itu dua yang saya tahu. Oh, tapi berbeda ini penempatannya ya? Iya, berbeda. Andre Bunting tadi itu untuk pengantin. Iya. Sedang ini khusus untuk anak-anak ya, menenangkan. Untuk menenangkan. Oh, berarti orang-orang dulu misalnya ketika anak tengah malam gelisah, mau tidak mau udah harus dipanggil Pak Royong gitu ya. Ini Pak Royong sendiri apakah berlaku cuma satu orang atau banyak? Iya. Misalnya kalau cuma satu, Pak Royong di sana jauh rumahnya, panggil di sana, orang jauh panggil di sini. Iya. Untuk orang di Botonompo sendiri itu katanya Pak Royong itu ada beberapa, tapi yang sekarang eksis itu cuma satu, Pak. Oh, cuma satu, Ji. Iya, sudah banyak yang meninggal. Dan tidak banyak juga orang yang mau melakukan royong karena apa? Itu bakalan dapat imbasnya. Ya. Tapi di zaman sekarang memang Pak Royong ini jarang digunakan oleh masyarakat atau mungkin sudah mulai atau mungkin ada bertabrakan sama agama Anda, Ji? Untuk masalah bertabrakan dengan agama katanya tidak ada, karena lafaz-lafaz yang dinyanyikan itu juga sesuai dengan syariat Islam. Oh gitu, baik. Nah kalau melihat dari mungkin Pak Kasenal sedih pelajari sejak tahun berapa itu Pak Royong ada itu? Royong itu sudah lama datang ada di Kota Makassar, tepatnya berdasarkan literatur yang saya baca, royong itu sudah ada sejak kerajaan Goa. Oh, sudah sejak kerajaan Goa. Baik. Nah, kalau kita melihat dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam royong itu apa? Untuk nilai-nilai luhur yang sangat penting jika dicermati dalam royong itu, kehidupan kita saat ini ada namanya nilai gotong royong atau konteks Bugis Makassar itu namanya Sirin Apache. Royong itu menunjukkan bahwa dalam komunitas tradisional penderitaan satu orang adalah penderitaan bersama. Rasa empati masyarakat itu tinggi, Kak. Jadi kayak kalau ada anak rewel, merasa demam atau sakit, langsung dipanggil Pak Royong langsung datang karena dia mempunyai rasa empati pada dirinya. Berarti ini kalau mau melihat ini memang pengobatan secara verbal gitu ya? Iya, secara verbal dilantunkan melalui syair-syairnya, tanpa ada pengobatan khusus gitu ya? Iya, tanpa ada pengobatan.
kalau melihat dari modern saat ini di masyarakat, apakah masih tertarik dengan pengobatan-pengobatan hal tersebut? Untuk terkait dengan kehidupan modern sekarang, banyak masyarakat yang sudah meninggalkan yang namanya kearifan lokal royong karena dia lebih ke ini dokter, mengarah ke dokter rumah sakit langsung ketika anak sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang masih percaya terkait dengan eksistensi royong dapat menyembuhkan tanpa ke rumah sakit, tanpa mengeluarkan biaya juga, Kak. Nah, sejauh ini masih ada tidak kearifan lokal royong sendiri di zaman saat ini? Untuk saat ini masih ada satu orang yang saya pernah temui di Botonompo itu, dia masih eksis dalam melantunkan royong, Kak. Dia sering dipanggil oleh masyarakat untuk datang untuk meroyong anak-anak. Dia sering dipanggil oleh masyarakat untuk melakukan royong palu serang kepada anak dan juga untuk melakukan royong androm bunting. Nah, untuk royong palu serang ketika dipanggil dia diberi ketika kalau dukun dipanggil kan, Kak, diberi upah. Kalau ini juga diberi upah tapi seikhlasnya saja. Oh, tidak mematok gitu mematok. ya. Tapi kalau royongan rombunting kan dia punya tim seperti Pak Genrang, pemain musik, dia ada patokan harganya. Oh, sejauh ini yang banyak orang gunakan ini royong palu serang atau royong androm bunting? Kalau Sejauh ini untuk saat ini masih yang banyak digunakan itu royong androm bunting karena ketika orang menikah masih ada yang menggunakan royong androm bunting. Kalau untuk royong palu serang ketika anak merasa rewel, sakit itu sudah jarang karena diberi gempuran globalisasi seperti media sosial. Nah, berarti ini Pak Royong ini bisa melakukan dua hal ya? Iya, bisa, Kak. Royong palu serang sama royong androm bunting gitu ya? Iya. Yang satu juga ya, ada yang satu juga ya tadi ya. Royong apa tadi? Iya, tapi saya lupa. Oke. Berarti memang dalam satu orang dia bisa mengambil ilmu tiga ini ya? Iya. Baik. Nah, kalau kita tanyakan terkait dengan tantangan. Nah, mungkin tantangan dalam pelestarian kearifan lokal royong itu bagaimana menurut Kak Sena sendiri? Untuk tantangan dari kearifan lokal royong itu sendiri itu dihadapkan dengan tantangan modernisasi atau kecanggihan dunia sekarang. Royong itu sudah ditinggalkan seperti yang saya jelaskan tadi. Orang-orang lebih memilih ke memberikan anaknya nyanyian senandung melalui handphone atau gadget, tapi dia tidak tahu dampak negatif dari pemberian gadget. Anak-anak bisa terpapar radiasi. Ada juga yang namanya speech delay atau gangguan pertumbuhan kepada anak ketika diberikan nyanyian atau senandung melalui media sosial. Bahkan mungkin psikologi kejiwaannya juga. Kalau kita kembalikan ke royong sendiri, kira-kira apa dampaknya ke anak kalau kita tetap menggunakan royong itu sendiri? Iya, dampaknya anak lebih tenang ketika dilantunkan royong dan juga mudah cepat tidur. Tidak seperti dengan pemberian media sosial yang bisa memberikan dampak negatif. Anak-anak juga tahu bahwa ada namanya kearifan lokal yang bisa menenangkan dirinya ketika tidur, dan anak-anak tidak akan melupakan yang namanya kearifan lokal royong ketika royong ini diberikan kepada dirinya ketika merasa rewel. Iya. Kalau saya mau perbandingkan, royong dengan yang Bilal ini sama atau berbeda? Maksudnya kan? Kalau kan royong kan melantunkan syair-syair kepada anak-anak supaya tenang. Ini kan hampir sama ya Bilal juga. Apakah ini agak sama atau berbeda? Kalau sepemahaman saya yang saya lihat, royong itu dengan ya Belale itu hampir sama, dinyanyikan dengan lantunan, tapi cara untuk menenangkan anak itu berbeda. Kalau untuk royong palu serang, dia anak-anak itu baring dan ditepuk-tepuk, baring di tempat tidur atau baring di pangkuan ibunya dan ditepuk-tepuk. Untuk ya Belale seperti yang saya lihat itu anak-anak diayunkan, Kak. Iya. Jadi diayun, tapi untuk cara pemberian
ininya hampir sama karena masih dilantunkan melalui secara verbal. Nah, ya belale sendiri itu kalau kita sepemahaman itu dilakukan oleh orang lain atau ibunya sendiri? Kalau Pak Royong kan orang lain. Pak Royong orang lain atau orang-orang tertentu. Tertentu. Ya belale itu sendiri bisa orang tua, nenek, bahkan sepupu-sepupu bisa. Berarti itu yang menjadi colok perbedaannya. Colok perbedaan. Oke, baik. Kak Senal, sebelum itu kita melanjut ke sesi kedua, kita jeda dulu. Nanti masih banyak pertanyaan yang mesti sampaikan ke Kak Senal. Sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,5 FM di Purwokerto Makassar. Kita akan membahas lagi nanti eksplorasi kearifan lokal Royong bersama dengan Kak Senal. Ada lagu dari Labuangna Atingku dari Ridwan Sau. Karieroku pada kirua jamme lebar labunan risombang langatinku lalu taturu siriling kamanake jene balatu utapaku burantongi untukku jamming lebat ku buat kana lebat na kue tolila pasui tak kurupai kamato mirinake panranuan kuri kau uliki si karampui salahku najinan lino talandri belo-belona nu marampe nyawa ajari sabasangkaku tina tau jengku sesali jaile bandriolonu natun ragu di kaumi jamingan dan panganku karieroku pada kirua jamme lebar labunan risombang langatinku lalu taturu siriling kamanake jene balatu utapaku burantongi untukku jamming salahku najinan lino lalandri belo-belona nu marampe amuli nyawa ajari sabasangkaku
mengana wangai. Lebat ku buat kena, lebat na kue tolila, pasui tak kurupai. Kemato mirinake, panranuan kurikau, uliki si karampui. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lo lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Serba kembali berikut masih bersama Bang Rian di acara Mozaik Budaya. Baik, kita lanjutkan lagi. Halo Kak Senal, kita lanjut lagi ya. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga kearifan lokal Royong. Mungkin Kak Senal, apa yang akan dilakukan? Mungkin ada komunitas juga. Bagaimana Royong ini tetap terjaga di era modernisasi saat ini? Iya, terkait dengan bagaimana cara untuk menjaga eksistensi kearifan lokal Royong ini di kalangan masyarakat Kabupaten Goa, tepatnya di Desa Botonompo itu tidak ada cara yang dilakukan karena berdasarkan apa yang dipaparkan bahwa Royong itu tidak sembarangan, jadi banyak orang yang takut dan juga banyak yang sudah beralih ke modernisasi seperti pemberian senandung melalui handphone atau gadget. Jadi upaya kami, yakni upaya saya bersama teman-teman, kebetulan kemarin Royong ini atau riset ini yang kami lakukan itu mendapat pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mengangkat tema eksplorasi kearifan lokal Royong sebagai main body terapi dalam upaya tadbir atau dalam upaya penanggulangan dampak hospitalisasi pada anak yang rewel ketika sakit. Jadi kami mendapatkan pendanaan. Nah, upaya kami yakni mendokumentasikan Royong ini, kemudian kami publish di media sosial seperti Instagram, YouTube. Kami rekam bagaimana prosesi Royong ini dilakukan mulai dari awal sampai anak benar-benar merasa tenang ketika tidur. Selanjutnya kami melakukan publikasi jurnal yang kami publish di jurnal yang terakreditasi Sinta 2 di jurnal Fakultas Ilmu dan Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia terakreditasi Sinta 2, kami publish di situ. Kami menjalin riset kerjasama bersama dengan dosen kami. Ketika kami turun lapangan, kami mengumpulkan data, kemudian kami validasi bersama akademisi, tokoh adat, dan juga kami juga sempat berkunjung di kebun hijau Denasa untuk dia juga termasuk orang yang mengerti Royong, jadi kami berkunjung di sana untuk mewawancara. Jadi kami menjalin kerjasama riset dan juga kami publish di jurnal atau artikel yang bisa orang-orang ketahui bahwa
ada loh kearifan lokal yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa yang bisa dipercaya, syair yang dipercaya dapat menyembuhkan anak ketika anak merasa rewel dan juga merasa tidak tenang ketika dia dirawat di rumah sakit. Baik. Tadi kan cepat berupa bantuan dan dokumentasi serta dan beberapa jurnal-jurnal. Ada tidak yang keterlibatan langsung dengan masyarakat itu sendiri supaya royong ini tetap dilestarikan? Ya, terkait dengan keterlibatan langsung oleh masyarakat, mungkin dari sisi praktek langsung kepada masyarakat, memperkenalkan begini loh. Ya, kami melakukan kemarin beberapa workshop atau beberapa sosialisasi kepada masyarakat, tepatnya di Kabupaten Goa, Betonompo. Kami perkenalkan royong ini, kami panggil pelantun royong, baru kami undang beberapa masyarakat untuk melantunkan royong ini. Nah, kalau ini kan merupakan warisan tak benda. Iya, nah, sudah terdaftar ini royong? Belum terdaftar sebagai warisan tak benda. Ini kan berupa syair. Itu pun syairnya tidak tertulis kan? Iya, tidak tertulis. Bagaimana mengetahui ini keasliannya bahwa ini royong atau ada bisa diketahui? Itu bisa diketahui tadi bahwa ketika dilantunkan secara sembarangan oleh orang yang bukan Pak Royong, dia akan mengeluarkan darah atau matanya terasa mau keluar. Jadi mungkin dari situ kami mengetahui bahwa ini bukan royong asli dan bukan Pak Royong asli. Kalau dari sisi bentuk syairnya sesuai tidak ini? Dia bacakan syair royong, oh betul ini syairnya yang dilantunkan ini atau bukan? Menurut yang kami wawancarai, dia melantunkannya tidak tersusun teksnya, jadi kami tidak ketahui apakah ini teks asli atau apa, karena kami juga tidak dapat memastikan karena tidak ada yang namanya teks tertulis. Baik. Nah, kalau melihat juga bagaimana perkembangan kearifan lokal royong di masyarakat modern saat ini? Untuk terkait dengan perkembangan kearifan lokal royong, semakin hari itu semakin redup atau semakin ditinggalkan oleh kalangan muda, dan juga dalam melantunkan royong yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tidak sembarangan, dia itu didatangkan secara langsung dari mimpi atau titah dari Pak Royong itu ketika Pak Royong itu sudah tidak ada, dan juga masyarakat dia mengalami tantangan besar juga sih Kak, karena orang lebih cenderung ke modernisasi seperti ke rumah sakit, memberikan anaknya melalui senandung melalui media sosial. Jadi itu tantangan terberat oleh Pak Royong, dan juga anak-anak muda sekarang kan lebih cenderung ke budaya luar, budaya K-pop. Dia sudah melupakan identitas atau jati diri bangsanya sendiri. Iya, bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap dengan budayanya sendiri itu? Iya, sudah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan oleh negara kita, dan juga sudah ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020. Jadi menurut saya pemerintah sudah tanggap dalam melestarikan budaya kita, budaya lokal kita, tetapi kembali lagi kepada masyarakat penuturnya itu dia sudah banyak yang meninggalkannya Kak. Meninggalkannya. Baik. Nah, apa poin penting kearifan royong yang perlu diketahui oleh anak muda, mungkin juga orang-orang tua dalam kehidupan sehari-hari ini? Iya. Poin penting dari kearifan lokal royong itu bahwa ketika orang sakit tidak mesti harus diberikan dengan obat-obatan, perawatan melalui rumah sakit, tapi juga ada loh kearifan lokal yang harus kalian ketahui bahwa dapat menyembuhkan secara verbal dan juga tidak memberikan dampak negatif ketika dilantunkan kepada diri seseorang ketika merasa sakit atau dia merasa rewel atau merasa tidak tenang dirinya Kak. Masih relevan tidak di era saat ini?
Masih menggunakan kearifan lokal royong itu sendiri dalam menyembuhkan, menenangkan anak dan lain-lainnya. Atau mungkin bisa sejalan dengan zaman sekarang. Oh iya, kalau menurut saya terkait dengan relevan atau tidaknya, saya percaya bahwa kearifan lokal itu masih relevan dalam kehidupan sehari-hari karena seperti yang kita lihat dan saya saksikan sendiri ketika orang rewel langsung dilantunkan melalui royong senandung yang mendayu-dayu itu, saya rasa masih relevan begitu. Masih relevan. Dan bisa sejalan tidak dengan zaman sekarang? Ketika perpaduan modern sama royong sendiri. Iya, menurut saya masih sejalan karena saya lihat kan pemberian media sosial itu juga bisa melalui senandung, tapi royong juga sedangkan royong juga bisa melalui senandung tanpa memberikan dampak negatif seperti paparan radiasi. Jadi terkait dengan sejalan atau relevan itu menurut saya dari pribadi saya sendiri masih sejalan dan relevan. Tadi kan sempat sebutkan bahwa sekarang masih ada royong. Iya. Satu mungkin ya? Iya, ada satu yang saya ketahui dia berasal di desa Botonompo. Botonompo, oke. Ketika orang masih mau bukannya menggunakan, maksudnya mempercayai menggunakan royong, bisa tidak dengan syair-syair royong ini diaplikasikan ke dalam sebuah video atau maksudnya masuk di dokumentasi sehingga orang bisa menikmati semuanya. Kalau kita mau panggil satu-satu orang tidak mungkin datang kan, mungkin bisa tidak menggunakan media tersebut untuk diroyongkan itu anak-anak. Untuk memperkenalkannya melalui media sosial bisa sih, tapi untuk kayak memberikan lantunan melalui HP untuk royong itu menurut saya tidaklah Kak, karena dampak negatif juga HP itu ada seperti paparan radiasi atau anak-anak juga merasa ketika diberikan HP dia akan mendapatkan yang namanya speech delay atau gangguan pertumbuhan. Jadi janganlah kita padu-padankan modernisasi ini. Berarti ini Pak Royong harus memang berkontak langsung atau bisa tidak misalnya anak saya jauh misalnya saya di Bone, sedang Pak Royong sendiri ada di Goa. Bisa tidak melalui video call dia royongkan anak saya atau lewat telepon? Kalau untuk melalui itu menurut saya juga bisa, tapi tidak memberikan langsung secara kepada anaknya, tapi bisa di manfaatnya kan jauh, jadi bisa diberikan di telepon langsung, bisa diperdengarkan kepada anaknya, tapi HP-nya jangan dikasih kepada anaknya karena dapat memberi dampak negatif juga sih. Oke, baik. Mungkin di akhir season ini mungkin ada atau closing statement kita ini apa yang ingin disampaikan oleh Kak Zainal sendiri terkait dengan topik kita pagi hari ini sekaitan dengan eksplorasi kearifan lokal royong itu sendiri. Iya. Untuk closing statement bagi teman-teman sendiri yang di luar sana, generasi muda, mari kita lestarikan kearifan lokal kita, terutama juga dengan kearifan lokal royong, karena seperti yang kita ketahui bahwa kearifan lokal merupakan identitas atau jati diri kita. Ketika jati diri kita hilang atau identitas kita hilang, kita sudah tidak dikenali. Mari kita lestarikan budaya kita, jangan sampai budaya kita tergeruk atau tergeser oleh zaman, karena budaya merupakan jati diri kita. Kalau bukan kita yang kembangkan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi ayo kita sama-sama lestarikan budaya kita, jangan kita tinggalkan, karena luar biasa sekali manfaatnya bagi masyarakat kearifan lokal itu. Baik, terima kasih Muhammad Zainal SS sudah menyempatkan hadir di Purwong 4 R Makassar, di mana menjelaskan terkait dengan kearifan lokal royong sendiri. Tentu saya bangga dan senang ternyata masih ada budaya kita yang saya bahkan tidak tahu. Ternyata ini royong merupakan sebuah syair-syair yang bisa menenangkan anak-anak, menyembuhkan. Ternyata ada. Artinya kita berterima kasih. Ternyata juga masyarakat mungkin juga bahwa ternyata ini ada kok warisan budaya kita. Tentunya kita berharap Zainal ke depan royong ini tetap ada, menjadi sebuah warisan budaya kita, dan tentunya masyarakat juga dapat
membantu juga mempertahankan budaya kita. Terima kasih atas kesempatannya bersama Perempatan Makassar. Minta maaf jika ada salah kata sahabat budaya, dan tentu kita akan bertemu di lain waktu lagi di acara yang sama Mozaik Budaya dengan topik-topik yang berbeda. Saya Bang Ria bersama Mama Zainal SS undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapari kendena badanna Pale